So yo what's up my friends, selamat datang di We Help Lovers. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa kalian like dulu video ini dan kalian subscribe supaya Mimin lebih semangat dalam membuat alur cerita manhwa. Oh iya, Mimin mau ngasih tahu nih, buat kalian yang ingin berdonasi atau sekedar naktirin Mimin kopi, link sawernya udah Mimin cantumin di link deskripsi. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian siapkan dulu kopi dan cemilan kalian. Atur posisi rebahan kalian karena videonya akan dimulai. Scene dibuka. Minghe akhirnya mendapatkan kehidupan sekolah yang dia inginkan untuk waktu yang sangat lama. Ditunjukkan nih tempat-tempat yang ada di sekolah manusia super Nanduo. Di tempat yang pertama adalah Jalan Properti Banyan. Tempat yang kedua, area praktikum di wilayah padang rumput yang sangat luas. Di tempat yang ketiga, Hiruk Pincuk, Jalan Mahasiswa. Dan di tempat yang terakhir adalah bangunan sekolah, retro, dan perpustakaan. Kita berpindah ke ruangan kelas. Terlihat di papan tulis, Pondasi Kemampuan Super dari Mahasiswa Calon Hunter. Di ruangan tersebut terdapat seorang guru yang berada di depan dan para mahasiswa yang baru masuk di sekolah manusia super Nanduo. Guru yang di depan berkata, setiap hunter memiliki bakat. Setiap hunter bisa memahami kemampuan inti yang berbeda. Kalian semua harus tahu, ada beberapa unsur untuk rank. Di antaranya adalah White Dose, Blue Spirit, Purple Sword, Red Warlock, dan Black God. Totalnya ada 5. Lalu, apa kalian tahu kekuatan inti yang dimiliki orang-orang yang ada di peringkat White Dose? Dan diberitahu nih, nama dari guru tersebut adalah Guru Song. Guru Song berkata, murid perempuan yang di sana, tolong jawab. Ternyata perempuan yang ditunjuk oleh Guru Song adalah Peng Nianrong. Peng Nianrong berkata, mereka yang memiliki bakat peringkat White Dose, tubuh mereka akan lebih kuat dari orang normal. Jika mereka berlatih dan bekerja keras, mereka bisa melebihi batas dari profesi olahragawan. Si Guru Song menjawab, yap, dari apa yang kita tahu di masa lalu, kekuatan, kecepatan, dan ketepatan adalah batas tubuh setiap manusia. Tapi di era Hunter, banyak Hunter sudah melebihi itu semua. Ini adalah kekuatan inti dari peringkat White Dose. Kami menyebutnya kekuatan Hunter fisik. Tentu saja, peringkat White Dose memiliki spesifikasi yang berbeda. Sebagai contoh, kecepatan yang jauh lebih cepat, kekuatan akan jauh lebih kuat. Biasanya standar perekrutan sekolah ini kita lebih cenderung ke kekuatan, kecepatan reaksi, dan pertempuran. Jika salah satu dari keempat ini memenuhi persyaratan, mereka akan diterima. Seorang siswa bertanya kepada Guru Song, Pak Guru, kemudian bagaimana dengan teman sekolah saya? Peringkatnya adalah peringkat White Dose, tapi keduanya baik. Itu kekuatan maupun kecepatan. Reaksinya sudah mencapai persyaratan. Lantas mengapa dia masih tidak diterima? Sontak, Minghe yang mendengarnya merasa bahwa orang itu adalah dirinya. Guru Song menjawab, untuk itulah Bapak akan membahas tentang peringkat Blue Spirit. Kalian semua harus tahu tentang kemampuan inti peringkat Blue Spirit karena kalian semua berasal dari sekolah ini. Tapi meski begitu, aku masih harus memberitahu kalian secara rinci. Orang-orang berperingkat Blue Spirit tidak hanya memiliki fisik. Peringkat White Dose mereka juga memiliki keunikan dan kemampuan khusus. Setiap siswa bisa berdemonstrasi untuk kita. Tentu saja tidak menghancurkan fasilitas kamarnya. Seorang wanita berdiri dan mengangkat tangannya. Dia berkata kepada Guru Song, Guru, biarkan aku yang menjawabnya. Bakat superku adalah Glory dan bakat Blue Spiritku adalah Blins. Semua orang
bisa merasakannya. Si Guru Song menjawab, "Oke, semuanya tutup mata kalian. Oh, pelan-pelan saja, agar semua orang tidak bisa melihat kemanapun rohmu. Dan bisakah kau melepaskan cahaya glory yang lebih lemah?" Si wanita tersebut menjawab, "Tentu saja. Aku bisa mengendalikan kekuatan glory ini." Terlihat wanita itu mengangkat tangan, dan ada sebuah cahaya putih yang menyinar di telapak tangan wanita tersebut. Setelah itu, wanita itu langsung meremas cahaya tersebut, sampai-sampai cahaya tersebut menyinari seluruh ruangan yang ada di situ. Sontak, semua siswa atau mahasiswa yang berada di kelas tersebut langsung menutup mata mereka semua. Wanita tersebut berkata, "Semua orang jangan gugup, tutup mata kalian dulu. Setelah 1-2 menit, akal sehatmu akan pulih sepenuhnya. Teman sekelas, ini adalah skill roh yang meledak." Di saat itu, Minghe membuka matanya. Pandangan Minghe terlihat sangat buram. Si Guru Song berkata, "Orang-orang dengan bakat Blue Spirit tidak hanya memiliki fisik yang kuat, mereka juga memiliki keunikan dan kemampuan roh yang khusus. Kemampuan yang dimiliki mereka adalah kunci dalam pertempuran, adalah kekuatannya, daya ledaknya. Mereka dapat memberikan musuh kerusakan besar dan membawa efek tak terduga. Semua bakat Blue Spirit perlu membiasakan diri dan sering menggunakannya. Skill roh yang meledak membutuhkan stamina yang besar serta kekuatan roh mental yang banyak. Inilah sebabnya mengapa dari awal orang-orang memiliki bakat Blue Spirit lebih kuat dari orang-orang peringkat White Dust. Tentu saja, kunci fisik super adalah masih dibudidayakan." Seseorang bertanya kepada Guru Yan, "Guru, bagaimana dengan Purple Soul Rank?" Guru Song menjawab, "Orang-orang Purple Soul Rank tidak hanya memiliki kekuatan fisik dari peringkat White Dust, tapi juga skill Blue Spirit." Siswa itu bertanya lagi, "Tapi seluruh sekolah tidak memiliki banyak orang dengan peringkat jiwa ungu kan Pak?" Tentang seni rahasia tidak dapat menjelaskan hanya dalam beberapa kata saja. Seni rahasia yang berbeda membutuhkan kondisi yang berbeda. Seperti beberapa hanya dapat digunakan ketika kehidupan hunter terancam. Beberapa seni rahasia dan skill roh mereka terhubung. Bisa dibilang kalau ini sebagai 10 kali lebih kuat saat skill roh itu meledak. Belum lama ini aku mendapatkan video pertarungan rekrutan khusus. Mereka menunjukkan seni rahasianya. Aku akan memutar video ini untuk menunjukkan ke kalian, bukan untuk menunjukkan seberapa kuat seni rahasia. Jadi semua orang tolong perhatikan. Sambil menunjukkan flash disk yang berada di tangannya Pak Guru Song. Siswa yang duduk di dekat jendela, tolong turunkan tirainya dan matikan lampunya. Wajahnya telah disensor karena materi video kami tidak dapat diizinkan dari orang terkait, maka kami akan menyensor proses dan juga wajah siswa tersebut. Terlihat di dalam video itu adalah pertarungan antara Minghe dan si Fang Kai, dan langsung diputar di layar tancap di ruangan tersebut. Minghe bergumam dalam hatinya, "Untung saja, karena aku tidak ingin menjadi terkenal di awal-awal." Semua siswa yang berada di situ terkejut, dan mereka berkata, "Teknik rahasia nafas tornado naga. Apakah itu seni rahasia dari peringkat Soul Purple?" Melihat videonya, aku bisa merasakan seperti sedang dihancurkan oleh angin. Sangat menakutkan. Ini seperti bencana skala kecil. Fang Nianrong berkata, "Sosok orang itu kenapa mirip dengan si Minghe?" Si Guru Song berkata, "Semuanya, tolong perhatikan ini. Bakat siswa ini adalah angin perak." Sambil videonya diputar, si Guru Song berkata lagi, sebelumnya dia juga menggunakan cambuk angin dan kemampuan roh piton angin. Ini semua elemen angin yang terakumulasi dari sekitarnya. Ini adalah kebutuhan dari seni rahasia miliknya,
Nafas angin harus mencapai tingkat tertentu. Sontak Minghe yang mendengarnya terkejut. Minghe berkata, "Jadi begitu. Yang berarti jika tinjuku yang membubarkan piton angin itu, Van Kai tidak akan mampu melepaskannya seni rahasianya. Dengan begitu, aku bisa menang lebih mudah." Sambil menunjukkan ke arah video tersebut, si wanita berambut pendek berkata, "Seseorang akan dihancurkan oleh angin tornado itu." Dan orang-orang di depan berkata, "Siapa yang bisa menahan seni rahasia tersebut?" Orang-orang lebih terkejut melihat video lanjutannya. Dan orang tersebut berkata, dia bahkan tidak terlihat seperti manusia. Fang Nianrong terkejut juga. Dia berkata, sebuah tinju yang memusnahkan seni rahasia, dan itu terlihat seperti tornado skala kecil. Sambil melihat ke arah si Minghe. Tempat berpindah. Fang Nianrong mengikuti Minghe dari belakang. Setelah itu, Fang Nianrong memanggil Minghe. Minghe berbalik arah dan menoleh ke arah si Fang Nianrong. Dia berkata, "Fang Nianrong?" Fang Nianrong bertanya kepada Minghe, "Orang yang ada dalam video tadi itu kau ya?" Minghe bertanya balik, "Padahal gambarnya buram. Lalu kenapa kau yakin kalau itu adalah aku?" Fang Nianrong menjawab, "Saat di kereta, kau masih belum menjadi mahasiswa di sini. Tapi sekarang kau sekelas denganku. Jadi hanya ada satu kemungkinan. Kaulah yang lulus menggunakan jalan perekrutan spesial." Minghe berkata, "Bahkan orang banyak melewati jalan itu." Fang Nianrong melanjutkan perkataannya, "Aku ingat dengan jelas kalau kau menghantam Scott yang dulu dengan sekali hantaman saja dan membuatnya melayang saat kita berada di tengah kabut." Minghe menjawab, "Kan banyak orang yang pakai pukulan, bukan cuma aku saja. Bahkan Saitama juga menggunakan pukulan." Kenapa bisa ada si Saitama di sini, Cok? Terdengar suara pengumuman, "Murid sekalian, grup astronomi menemukan meteor kecil yang melintas di lingkaran atmosfer kita. Area perkiraan di mana meteor akan jatuh ada di kota selatan, di Saugrid. Penduduk desa di Saugrid silahkan evakuasi dari daerah itu. Komandan lin depan bersiap untuk pertempuran. Komandan lin belakang harap tandai the guard, atur dan kumpulkan tim bala bantuan." Di saat itu terdengar suara handphone si Minghe dan Fang Nianrong berbunyi. Fang Nianrong mengangkat teleponnya dan ada seseorang berkata di telepon itu, "Nianrong, saat kau masuk sekolah, kau terlihat sebagai kelompok lin belakang. Apakah kau mendengar peringatan dari grup astronomi?" Fang Nianrong menjawab, "Ya, apa ada instruksi?" Terlihat Minghe mengangkat teleponnya, dan yang menelponnya adalah si Luolin. Luolin berkata kepada Minghe, "Minghe, bencana kali ini yang bertempat di Saugrid diperkirakan lebih dari 1000 alien guard. Meskipun lin depan akan melakukan pekerjaan mereka, tapi organisasi Dragon Fund membutuhkan kau untuk mempersiapkan perekrutan dan pertempuran untuk menanganinya situasi yang tak terduga. Meskipun lin depan akan melakukan pekerjaan mereka, tapi organisasi Dragon Fund membutuhkan kau untuk bersiapkan perintah dan pertempuran untuk menangani situasi yang tak terduga." Minghe menjawab, "Aku mengerti. Apa yang kau ingin aku lakukan?" Luolin menjawab, "Kau adalah anggota Dragon Fund dan hanya melakukan kasus darurat. Beberapa hari ini jangan terluka atau melawan. Jangan meninggalkan kota selatan dan jangan menerima perintah dari orang lain." Sambil berjalan meninggalkan si Fang Nianrong, Minghe menjawab, "Baik." Tempat berpindah di bangunan asrama. Di saat Minghe memasuki asramanya, terdengar suara orang yang berkata, "Mengapa dia bertindak sombong?" Seorang pria berkata, "Bukankah dia hanya anggota kelompok lin belakang? Dia bernama Sang Yuan." Seorang pria di sebelahnya menjawab, "Cih, lupakan.
Lagian kita semua teman sekamar. Pejabat mengatakan mereka yang anggota lin belakang memiliki keuntungan dan hak istimewa. Sang Yuan berkata, "Oh Minghe, kau kembali?" Minghe bertanya kepada mereka berdua, "Aku kembali sedikit lebih telat. Apa yang kalian bahas? Apa tentang anggota lin belakang?" Seorang berkacamata menjawab, "Benar, karena setiap kali ada bencana, kelompok astronomi akan mengumumkan selama waktu ini pejabat asosiasi hunter dan sekolah. Dia bernama Wang Jia. Peringkat 5 atau yang berada di rank bencana akan muncul. Keempat kelompok semua akan mengirimkan sebagian anggotanya untuk mempersiapkan pertempuran." Oh, sebelumnya aku berada di sebuah kota kecil. Jadi di sana tidak ada bencana yang terjadi di sana. Tentu saja, tempat ini adalah kota selatan. Semua bagian selatan akan direncanakan dan diselesaikan oleh kota selatan. Sekolah kota selatan ini diibaratkan sebagai ujian tombak dari keamanan seluruh sekolah. Jika seseorang bisa menjadi anggota lin belakang, maka itu akan menjadi hal yang sangat terhormat. Sontak, Fang Xiang langsung menghentakkan kakinya dan dia berkata, "Hanya anggota lin belakang. Kenapa berlebihan sekali? Mereka bahkan tidak akan tahu apakah mereka akan bisa melihat bayangan dari skor. Kakakku Zhang Tu adalah anggota lin depan. Dia bisa melihat lubang meteor dan seseorang yang menghadapi dan membunuh skor." Hahaha, Linji, anak itu hanya anggota lin belakang. Mereka hanya melakukan pekerjaan sampingan untuk anggota lin depan. Si pria berkacamata berkata, "Wow, saudaramu sangat kuat. Kudengar anggota lin depan memiliki pengobatan mewah di sana dengan satu ruangan atau satu ruang tamu, memiliki pembantu untuk membersihkan dan mencuci pakaian." Si pria tadi menjawab, "Tentu saja. Lihat bangunan mewah itu yang memiliki pemandangan danau. Disitulah anggota lin depan tinggal." Pria berkacamata menjawab, "Oh, jadi mereka tinggal di sana." Saat siang hari, ketika aku sedang berjalan-jalan, aku melihat Dewi dari kota selatan juga pergi ke sana. Dia juga tampaknya menjadi anggota lin depan. Jadi dia tinggal di sana. "Siapa Dewi Kota Selatan yang kalian bicarakan?" kata Minghe. Pria berkacamata menjawab, "Bahkan orang-orang di luar sekolah mengenal. Dewi kecantikan terbaik sekolah kita. Kau tidak mengenal mereka?" tanya si pria gendut itu kepada Minghe. Pria gendut itu melanjutkan perkataannya, "Baiklah, mari ku perkenalkan mereka satu persatu. Salah satunya adalah Ice Priest. Dia bernama Tang Ning. Yang kedua, Material Sign. Dia bernama Feng Ling. Dan yang terakhir adalah Lightning Priest. Dia bernama Lao Qian." Sontak Minghe terkejut dan dia berkata, "Oh, mengapa mereka semua memiliki gelar yang berlebihan seperti itu?" Si pria berkacamata menjawab, "Gelar mereka diberikan oleh orang-orang di sekolahan kita sesuai bakat mereka. Aku mendengar bahwa mereka yang melihat kemampuan mereka merasa bahwa julukan mereka memang cocok dengan mereka daripada berpikir itu akan menjadi masalah." Minghe berkata kepada pria gendut itu, "Aku teman SMA Lao Qian." Pria gendut itu langsung berkata, "Cih, dasar, kenapa kau tidak langsung bilang saja kalau dia adalah pacarmu?" Si pria berhoodie berkata, "Anak-anak sekolah kami menyebutnya waifu." Minghe berkata lagi, "Dia benar-benar teman sekelasku di SMA dulu. Jangan kau coba-coba menggunakan alasan ini untuk mendapatkan kamar yang menghadap ke asrama wanita. Ya, kau kenal Lokian, tapi apa kau mengenalnya lebih dari gadis-gadis di asrama perempuan itu?" Minghe berkata, baiklah." Sambil berjalan keluar, si Minghe berkata, "Aku akan kembali ke kamarku." Di saat Minghe memasuki kamarnya, dia duduk. Dia pun langsung bermeditasi. Minghe menutupkan matanya. Setelah itu, Minghe memasuki alam bawah sadarnya. Minghe berjalan
dan menghampiri si Dewi yang berada di alam bawah sadarnya si Minghe. Minghe bertanya, "Siapa lawanku hari ini?" Si Dewi itu menatap Minghe, dan Dewi itu berkata, "Mutan Dr. Sua sudah tidak pantas menjadi lawanmu." Terlihat si Dewi itu sedang menguap ngantuk. Ayo, apa yang kalian lihat? Oke Sobat Wake Up, kita pun telah sampai nih di penghujung video. Kalian mau tahu kan kelanjutannya? Atau alur cerita manhwa menarik lainnya? Kita bakal lanjutin lagi di next video. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf jika Mimin punya salah kata. Mimin pamit undur diri. Thanks and bye-bye.